Coba lambat. Oke lah, biar Mila. Kita masuk di dinamika. Nah, dinamika ini ada sebuah benda. Nah, kalau ada benda di atas bidang datar gini, toh ini berarti ada gaya turun ke bawah, namanya apa? Ada yang tahu? Gravitasi. Ya, gravitasi. W sama dengan M dikalikan dengan G. Nah, ini kan bersentuhan dengan apa namanya? Dengan lantai kan? Berarti itu ada gaya aksi, maka akan ada gaya reaksi. Nah, gaya reaksinya ini kita namakan dengan gaya normal. Ya, reaksinya adalah gaya normal. Jadi ini kita sebut dengan gaya normal. Ya. Nah, ini gaya normal. Nah, untuk keadaan seperti ini, karena hanya ada dua gaya, yaitu yang ke atas dengan yang ke bawah, atau kesumbu Y positif dengan kesumbu Y negatif, maka di sini kita menggunakan sigma Fy sama dengan 0, yang ke atas kita positif, yang ke bawah negatif. Berarti di sini N dikurangi dengan W sama dengan 0, maka N akan sama dengan W. Oke? Nah, sekarang berikutnya adalah ini. Yang ini. Ini gayanya ini membentuk sudut, atau yang ini dulu ya. Yang ini membentuk sudut. Nah, kalau dia membentuk sudut seperti ini, maka kita harus memproyeksikan. Tetap ada gaya yang arahnya turun ke bawah ke sini, yaitu adalah tetap gaya berat ya. Jadi di sini tetap ada W di sini. Kemudian F-nya ini kita harus proyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Jadi kita proyeksikan F yang ini kita proyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Yang arah ke sumbu X, ini berarti ini. Nah, ini kalau kita tarik garis, ini satu garis nih dengan ini. Ya. Nah, lalu kita tarik garis lagi dari sini ke sini. Seperti ini. Maka yang ini kita sebut dengan Fy. Seperti itu. Jadi ini adalah F, maka di sini adalah Fx, yang ini adalah Fy. Nah, kalau di sini sudutnya adalah alfa, maka untuk Fx-nya itu berarti sama dengan F dikalikan dengan cos alfa. Lalu untuk Fy-nya ini berarti sama dengan F dikalikan sin alfa. Nah, sekarang tetap ada gaya normal enggak? Tetap ada gaya normal ya. Jadi normal tetap ada. Tidak pernah tidak ada itu. Ya, karena ini bersentuhan dengan lantai. Maka di sini adalah normal. Nah, sekarang kita lihat yang ke sumbu Y positif itu ada dua. Berarti ini normal di sini positif, ini positif, W-nya turun, berarti ini negatif, karena ke sumbu Y negatif. Nah, untuk yang di sini berarti tetap G. Sigma Fy sama dengan 0. N ditambah dengan Fy dikurangi W sama dengan 0. Berarti N akan sama dengan W dikurangi dengan Fy. Seperti itu. Sekarang untuk yang ini. Yang ini sama, kita harus proyeksikan juga. Ya. Kita proyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Seperti ini. Ya. Bentar. Jadi, pakai warna green nggak apa-apa. Ya, ini seperti ini. Kemudian yang satunya berarti ini. Ya. Maka ini juga sama dengan Fy, yang ini juga sama dengan Fx gitu. Kalau sudutnya di sini ada alfa, maka di sini Fy-nya berarti sin, sama dengan F dikalikan dengan sin alfa. Fx-nya berarti sama dengan F dikalikan cos alfa. Gaya normalnya tetap arahnya itu ke atas ya. Sini gaya normal. Nah, yang ini berarti ini adalah N, normal. Berarti ini positif, kemudian W-nya tetap ada W ya. W-nya itu arahnya selalu menuju ke pusat bumi, jadi selalu ke bawah, di sini W. Maka yang ini adalah negatif. Tetap kita menggunakan sigma Fy sama dengan 0, berarti N ditambah dengan Fy sama dikurangi dengan W sama dengan 0, maka N akan sama dengan W dikurangi dengan Fy. Fy-nya ini berarti sama dengan F sin alfa. Jadi normalnya di sini sama dengan W dikurangi dengan F dikalikan dengan sin alfa.
Nah, sekarang ini ada beberapa gaya nih, ya. Ada gaya 1, ada gaya 2. Masing-masing kita proyeksikan, ya. Masing-masing kita proyeksikan. Ibu langsung gambar aja ini ke sini ya. Ini, kemudian ini kita kasih nama berarti F2X. Kemudian yang ini ke sana kita kasih nama di sini adalah F2Y. Lalu yang ini kita juga harus proyeksikan. Kita proyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Berarti yang ke sumbu X ini arahnya ke sini. Ya, jadi ini adalah karena ini F1, maka ini berarti F1X. Kemudian berikutnya kita proyeksikan ke sumbu Y. Berarti di sini adalah F1Y. Oke? Nah, sekarang kita mau cari gaya normalnya lagi tuh. Normal ya tetap arahnya ke atas ya. W-nya tetap ke bawah. Jadi ini tetap bekerja, ada W di sini. Ada W, W-nya itu bekerja pada lantai ya. Lalu ada gaya normal. Gaya normalnya arahnya ke atas. Kita gambarkan sebelah sini aja nggak apa-apa. Ya, jadi yang ini berarti positif, ini positif, lalu ini negatif, yang ini positif. Berarti di sumbu Y ada 1, 2, 3, 4. Yang positif ada 3. Nah, ini kita tetap menggunakan sigma Fy sama dengan 0. Berarti N ditambah dengan F2Y ditambah dengan F1Y dikurangi dengan W, ini akan sama dengan 0. Maka normalnya di sini akan sama dengan W dikurangi dengan F1Y dikurangi dengan F2Y. Nah, kira-kira ini mungkin enggak bergerak? Yang benda yang mana? Di antara ini benda 1, benda 2, benda 3, benda 4 yang mungkin bergerak itu yang mana? 1 mungkinkah dia bergerak? Tidak. Tidak mungkin. Kenapa? Karena hanya ada N dengan ini kan. Nah, benda 2. Benda 2 ini mungkin enggak bergerak? Mungkin. Mungkin. Geraknya kemungkinan ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Ke kiri, oke. Ya, jadi ini berarti dia mungkin bergerak, akan bergerak ke kiri sana. Berarti dia akan mengalami percepatan yaitu A. Ya. Nah, kalau arah percepatannya ke kiri, kira-kira gesekannya itu kemana? Gesekan itu selalu berlawanan arah dengan gerak benda. Berarti arah gesekannya akan ke kanan. Maka di sini adalah F gesekannya. Nah, apakah ini akan bergerak jika apa? Jika Fx lebih besar dari F statis, maka dia bergerak. Tetapi kalau lebih kecil, maka dia tidak bergerak. Jadi kalau sudah seperti ini, maka kita menggunakan F gerak sama dengan M dikalikan A. Karena bergerak ke kanan, maka Fx cos-nya atau F cos-nya ini positif, yang ini adalah negatif. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat lagi di sebelah sini deh. Ya, Ibu gambarkan lagi. Gambarkan lagi yang ini. Jadi ceritanya ada, kita pakai gaya ini aja nggak apa-apa ya. Di sini ada F ya. Lalu ada W, tentunya gaya berat. Kemudian ada gaya normal. Ini adalah gaya normal. Lalu yang ini kita uraikan menjadi apa? Tunggu Ibu hapus pakai warna lain aja. Warna biru ya. Oke, yang ini ya. Jadi ini adalah F. Kemudian kita uraikan ke sumbu X, jadi Fx. Yang ke sumbu Y, ini berarti jadi Fy ya. Nah, di sini adalah F, di sini adalah Fx, yang ini adalah Fy, ini sudutnya adalah alfa. Ini benda mungkin bergerak, berarti dia akan bergerak, itu arahnya adalah kemana ini? Arah gerak benda? Ke kanan ya, berarti gesekannya akan ke kiri, seperti ini ya. Jadi ini adalah F gesekannya. Nah, gesekan itu, F itu dibedakan menjadi 2. Ada F statis, kemudian ada F kinetis. F statis itu rumusnya adalah mu S dikalikan gaya normal. Kemudian F kinetis itu adalah mu K dikalikan dengan gaya normal. Nah, jika
Fx-nya lebih besar daripada Fs-nya, maka benda ini bergerak. Nah, kalau dia bergerak, maka sigma F geraknya ini akan sama dengan M dikalikan A. Berarti ini positif, yang ini negatif. Arah geraknya kan ke kanan. Jadi kita hanya mencari gaya-gaya yang sejajar dengan perpindahan bendanya. Nah, kalau begitu maka di sini adalah Fx dikurangi dengan Fk. Ya, Fk. Kalau sudah bergerak, gesekan yang kita masuk itu adalah gesekan kinetis. Ini sama dengan M dikalikan A. Maka A-nya akan sama dengan Fx dikurangi dengan Fk, kita bagi dengan M. Nah, Fx-nya ya kita kasih masuk aja nggak apa-apa. Di sini berarti sama dengan F cos alfa. Yang Fy-nya sama dengan F dikalikan sin dari alfa. Nah, untuk cari N-nya, tadi ini kan positif ya. Yang ini positif, yang ini negatif. Berarti kita pakai sigma Fy sama dengan 0, maka N ditambah dengan Fy dikurangi W sama dengan 0, berarti normal akan sama dengan W dikurangi dengan Fy. Atau sama dengan W dikurangi dengan F dikalikan sin alfa. Ini normalnya. Maka nanti F statis itu kan sama dengan mu S dikalikan N. Berarti sama dengan mu S dikalikan dengan W dikurangi dengan F sin alfa. Kemudian FK-nya itu sama dengan mu S dikalikan N, mu K, berarti sama dengan mu K dikalikan dengan W dikurangi dengan sin alfa. Ya, sekarang kita ambil contoh aja ya, langsung ke contohnya. Misalnya ada sebuah benda, ya, ada sebuah benda. Di sini, benda ini bermasa misalnya 4 kg gitu ya, ini 4 kg. Lalu diberi gaya yang membentuk sudut ya. Gaya yang membentuk sudut misalnya F-nya di sini sama dengan 50 Newton gitu ya. 50 Newton, kemudian sudutnya di sini adalah 37 derajat seperti itu. Berarti gaya ini kita uraikan ke sumbu X dan kemana? Ke sumbu Y ya. Maka di sini adalah Fx, lalu di sini adalah Fy. Lalu ada berat benda, yaitu W. Ini berat benda. Kemudian ada gaya normal, N. Ya. Ini N. Di sini adalah W. W itu sama dengan M kali G. M-nya sama dengan 4 kg dikalikan G-nya 10 Newton per kilogram. Berarti ini sama dengan berapa? 40 Newton ya. Lalu diketahui mu-nya itu sama dengan 0,4 dan 0,2. Nah, kalau ada seperti ini berarti mu S sama dengan 0,4 lalu mu K sama dengan 0,2. Kita belum tahu apakah benda ini akan bergerak atau tidak. Pertama yang harus kita cari adalah Fx-nya dulu. Fx sama dengan F dikalikan dengan cos 37 derajat. Berarti 50 Newton, kita kalikan cos 37 berapa? Ayo, berapa cos 37? 0,8 ya, berarti sama dengan 40 Newton. Kemudian kita cari Fy. Itu sama dengan F dikalikan dengan sin 37 derajat. Berarti sama dengan 50 Newton dikalikan 0,6 sama dengan 30 Newton. Nah, setelah itu, yang ini kan positif, ini positif, lalu ini negatif kan? Nah, menggunakan dulu sigma Fy dulu. Sigma Fy sama dengan 0, N ditambah dengan Fy dikurangi W sama dengan 0. Maka N akan sama dengan W dikurangi dengan Fy. W-nya itu adalah 30 Newton, dikurangi Fy-nya, W-nya 40 Newton ya, W 40 Newton. W 40 Newton dikurangi dengan 30 Newton. Berarti sisa 10 Newton. Lalu kita cari Fs-nya. Fs tadi mu S dikalikan N. Mu S-nya adalah 0,4 dikalikan dengan 10 Newton. Berarti sama dengan 4 Newton. Kemudian kita cari Fk. Fk itu adalah mu K dikalikan dengan N. Mu K-nya adalah 0,2 dikalikan dengan N-nya adalah 10 Newton. Berarti sama dengan berapa? 2 Newton. Sekarang kita lihat. Fx-nya sama dengan 40 Newton. Kemudian Fs-nya sama dengan 4 Newton. Apakah bergerak atau tidak?
Fx dibandingkan dengan Fs lebih besar atau lebih kecil? 40 dibandingkan 4, besar atau kecil? Lebih besar. Berarti dia bergerak. Kalau bergerak, maka kita menggunakan sigma F gerak. Ini sama dengan M dikalikan A. Ini hukum Newton 2. Nah, F geraknya berarti kita hanya hanya memperhitungkan itu gaya gesekan. Ini kan kemungkinan bergerak ke kanan ya, kemungkinannya ya. Ini A-nya, berarti ini adalah F-nya. Nah, berarti ini positif, yang ini negatif. Negatif karena berlawanan arah dengan perpindahan. Positif itu karena searah dengan perpindahan. Maka F geraknya di sini itu adalah Fx dikurangi dengan F, sama dengan M dikalikan A. Berarti A-nya itu sama dengan Fx kurang F dibagi dengan M. Fx-nya itu sama dengan 40 Newton. Gesekannya itu adalah gesekan kinetis ya. Berarti kita dikurangi dengan 4 Newton, kita bagi dengan 4 kilogram. Sama dengan berapa? 36 bagi 4, 9 ya. Meter per sekon kuadrat. Ya, seperti itu. Jadi dapat percepatannya. Misalnya lagi, pada saat T sama dengan misalnya 10 sekon. Ditanyakan VT-nya sama dengan berapa, S-nya sama dengan berapa. Nah, di sini tidak diketahui kecepatan awalnya. Jadi pertama berarti dalam keadaan diam gitu ya. Berarti ini mula-mula diam. Apa artinya mula-mula diam? Artinya apa? V0 sama dengan 0. Ya, V0 sama dengan 0. Kita tadi udah dapat A ya. A-nya berapa tadi? 9 meter per sekon kuadrat ya. 9 meter per sekon kuadrat. Oke, time-nya sama dengan 10 sekon. Rumusnya apa? VT sama dengan apa? Ini bagus sambung-sambung ini dengan GLBB. VT sama dengan V0 ditambah A kali T kan. Maka di sini 0 ditambah A-nya 9 meter per sekon kuadrat dikalikan 10 sekon. Berarti sama dengan 90 meter per sekon. Itu kecepatannya. Kalau untuk cari S, berarti kita pakai V0 kali T ditambah 1/2 AT kuadrat. Maka V0-nya 0 ya, ditambah setengah kali 9 meter per sekon kuadrat dikalikan 10 sekon dipangkatkan 2. Berarti S sama dengan 9/2 meter per sekon kuadrat dikalikan dengan 100 sekon kuadrat. 2 dengan 100 kita coret aja, nggak apa-apa. Ini coret, di sini berarti jadi 50. Berarti ketemunya 450 sekon kuadrat dengan sekon kuadrat coret, sisanya meter. Oh, berarti jarak yang ditempuh sama dengan 450 meter. Nah, ini untuk dinamika ya. Itu kalau gambarnya beda, cara penanganannya juga akan berbeda, seperti itu. Sekarang misalnya, di dalam satu lintasan, ya ini lintasannya, itu ada 2 buah benda tuh. Ada 2 buah benda, ini adalah benda yang pertama, kemudian yang ini ada benda yang kedua gitu ya. Benda pertama misalnya masanya di sini adalah 5 kg, yang ini 15 kg. Kemudian di antara keduanya itu dihubungkan dengan sebuah tali gitu ya. Jadi ini ada tali yang mengikat kedua benda. Kemudian dari belakang ini ada orang yang mendorong nih. Mendorong seperti ini dengan gaya tertentu. Lalu dari depan ini juga ada yang menarik gitu ya, menarik dengan gaya tertentu seperti ini misalnya. Jadi ini adalah F1, kemudian di sini adalah F2. Lalu diketahui bahwa mu-nya sama dengan 0,5 dan 0,1 misalnya. Berarti yang ini apa? Mu S 0,5, lalu mu K sama dengan 0,1. Nah, kita lukis dulu apa? Diagram bebas daripada gaya. Diagram bebas gaya, ini ada V, ini ada N ya. Di sini juga ada V, lalu ada juga N ya. Oke, jadi ini adalah W1, N1, W2, ini adalah N2. Kemudian, gaya yang membentuk sudut itu kita harus proyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Berarti ini diproyeksikan ke sini, ke sumbu X. Ya. Ini jadi F2X.
Oke. Kemudian kita proyeksikan ke sumbu Y, maka itu akan menjadi F2Y, ya. Jadi di sini adalah F2X, ini adalah F2Y. Misalnya sudut yang dibentuk di sini adalah 37 derajat, ya. 37 derajat, lalu F2-nya misalnya F2-nya ini sama dengan 20 Newton gitu ya, nggak apa-apa. 20 Newton. Terus berikutnya lagi ini sama dengan 100 Newton misalnya. 100 Newton. Maka yang ini kita harus uraikan juga ya. Kita uraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Ini adalah F1X. Kemudian ke sumbu Y-nya, maka ini menjadi F1Y ya. Ini F1X, ini F1X, ini F1Y. Sudutnya misalnya sama aja, kita bikin 37 derajat gitu ya. Nah, pertama-tama kita harus cari W1, W2 dulu, nggak apa-apa ya. Cari W1, W2. W1-nya berapa? 5 kilo kali 10, berarti ini sama dengan 50 Newton. Yang di sini berarti sama dengan 150 Newton gitu ya. Kemudian kita cari F2Y dengan F2X tuh. F2Y berarti sama dengan F2 dikalikan dengan sin 37 derajat. Maka sama dengan 20 Newton dikalikan dengan 0,6. Ketemu 12 Newton. Kemudian F2X itu sama dengan F2 dikalikan cos 37 derajat. Maka ini sama dengan 20 Newton, cos 37 itu 0,8. Berarti ini ketemu 16 Newton. Oke? Nah, sekarang kita selesaikan dulu yang persamaan benda satu dulu. Benda satu ini berarti negatif, ini positif, ini negatif. Berarti sigma FY1 sama dengan 0. Maka N dikurangi dengan F2Y dikurangi W1 sama dengan 0. Berarti normalnya akan sama dengan W1 ditambah dengan F2Y. F2Y-nya kita belum cari, oh udah ya, udah kita cari. Nah, ini berarti sisa kamu masuk. W1 kan 50 Newton kan? F2Y itu sama dengan berapa? 12 Newton. Tambah 12 Newton, berarti 62 Newton. Lalu setelah itu berarti kita cari apa? F gesekannya ya. F gesekan berarti ini gesekannya akan ke sana, F1 ya. Yang ini berarti adalah F2. Oke, jadi ini adalah F1, ini F2. Jadi Fs1 berarti sama dengan mu S dikalikan dengan N1. Mu S-nya adalah 0,5. 0,5 kali 62 Newton, berarti sama dengan 31 Newton ya. Lalu FK1 berarti sama dengan mu K kali N1. Mu K adalah 0,1 kali 62 Newton, berarti sama dengan 6,2 Newton. Nah, setelah itu kita lihat untuk yang ini. Di benda 1 ya, benda 1 di sini ada F1X. Ini berarti sama dengan F1 kali cos 37 derajat. 37 derajat. Oke, berarti ini sama dengan 100 Newton dikalikan dengan 0,8, ketemu 80 Newton. Kemudian F1Y berarti sama dengan F1 dikalikan dengan sin 37, berarti sama dengan 100 Newton kali 0,6, maka ketemu 60 Newton. Nah, kalau sudah, kita cari N2. Di N2 di sini berarti ini positif, ini negatif. Maka sigma FY2 sama dengan 0. Berarti sama aja dengan apa? N2 tambah F1Y kurang W2 sama dengan 0. Jadi N2-nya itu sama dengan W dikurangi dengan F1Y. W-nya adalah W2 ya, berarti ini 150 Newton. Dikurangi F1Y-nya sama dengan 60 Newton. Maka ketemu 90 Newton. Cari lagi Fs2.
Berarti mu S kali N berarti 0,5 kali 90 Newton sama dengan 45 Newton. Lalu FK2 berarti sama dengan mu K kali N ya. Kali N ini adalah N2 ya, N2 berarti sama dengan 0,1 kali 90 Newton itu sama dengan 9 Newton. Nah, sekarang kita lihat yang menyebabkan benda bergerak. Yang menyebabkan benda bergerak, ini benda nggak mungkin bergerak ke tempat lain, tapi akan ke sana. Nah, ini A-nya. Maka yang ini sejajar searah positif, kemudian yang ini sejajar searah positif, ini berlawanan arah sejajar negatif, berlawanan arah sejajar negatif. Ya, Berarti kita perhitungkan ini aja. Oh Ibu, di tengah sini kan ada tegangan tali. Oh iya, betul sekali ada tegangan tali di sini ya. Ini ada tegangan tali. Nah, besar tegangan talinya ini kita belum tahu berapa. Tetapi ini kan kedua-duanya saling menghilangkan. Positif, negatif, dan besarnya sama. Jadi kita abaikan dulu. Ini Ibu ajarkan jalan cepatnya dulu ini ya. Jadi kita bisa menggunakan ini, cari dulu. Fs1 dengan Fs2-nya dijumlahkan dulu. Kita lihat. Yang F1X ditambah dengan F2X, ini nilainya berapa? F1X tambah F2X. F1X 80 ya. 80 Newton ditambah dengan F2X sama dengan 16. Ini hasilnya 96 Newton. Lalu Fs1 ditambah dengan Fs2 sama dengan berapa? Fs1 31 Newton, Fs2-nya sama dengan 45 Newton. Berarti berapa ini? 76 ya? Nah, sekarang kita lihat. Lebih besar atau lebih kecil? F1X ditambah dengan F2X ternyata lebih besar dari Fs1 ditambah dengan Fs2. Kalau lebih besar berarti bergerak. Nah, kalau bergerak maka kita menggunakan apa? Sigma F gerak ini sama dengan M dikalikan dengan A. Berarti A-nya sama dengan apa? Sigma F gerak dibagi dengan M. Nah, sigma F gerak kembali ke sini. Positif, positif, mana ini? Positif, positif, negatif, negatif. Cuma kalau dia sudah bergerak, kita menggunakan gesekan kinetis. Jadi di sini berarti sama dengan apa? F1X tambah F2X dikurangi FK1 dikurangi FK2. Dibagi dengan M, bendanya ada 2, maka ini massa 1 ditambah dengan massa 2. F1X berapa? F1X, mana F1X? 80. Oh ini udah ada ya jumlahnya ya, F1X tambah F2X. 80 tambah 16, berarti ini 80 Newton ditambah 16 Newton dikurangi FK1 itu sama dengan 6,2. FK2-nya sama dengan berapa tadi? FK2 9 ya. 6,2 dengan 9. Berarti kurang 6,2 Newton dikurang 9 Newton. Lalu kita bagi dengan masanya. Massa benda 1 itu adalah 5 kilo, massa benda 2 15. 5 kg ditambah 15 kg. Hasilnya berapa ini? 80,96 Newton dikurangi dengan 15,2 Newton. Dibagi dengan 20 kg. Maka akselerasinya berarti berapa? 80,8 ya. Newton. Dibagi dengan 20 kg. Ya. Berarti ketemu. Hah? Cocok? Cocok ini cocok? Di? Cocok, Bu. Iya. Oke. Berarti ini sama dengan 480,04 ya, meter per sekon kuadrat. Nah, kalau misalnya dicari tegangan talinya, kita bisa menggunakan persamaan pertama, benda pertama bisa juga benda kedua. Kalau di benda pertama, tadi ini kan ada T ke sini. Kemudian ada gesekan ya, ke sini ya. Lalu ada apa lagi yang bekerja di sini? Itu adalah ada F2X ya. Di belakang toh ya F2X. Berarti yang ini
positif, ini positif, ini negatif. Maka di sini kita menggunakan sigma F1 sama dengan M1A. T ditambah F2X dikurangi FK sama dengan M1A. Berarti tegangan talinya sama dengan M1A ditambah FK1 ya. Ini dikurangi dengan F2X. Ya udah, tinggal dimasukkan aja. Nanti massa benda 1 5 kg. Agak ke sini deh ya. Karena panjang nanti. Berarti ini T sama dengan berarti 5 kg dikalikan 4,04 meter per sekon kuadrat ditambah FK1. FK1 tadi berapa? FK1 atau FK2? Yo, ada kesalahan ini. Ini benda 2. Oh iya, cocok ya. FK1 mana FK1? Ini ya. 6,2 ya. Berarti ini ditambah dengan 6,2 Newton dikurangi dengan F2X. F2X-nya adalah 20 Newton. F2X sama dengan 16 ya. Berarti ini dikurangi dengan 16 Newton. Nah, ini kita kali 20 ya. Newton ya. 20,2 cocok ya. Ditambah dengan 6,2 Newton dikurangi 16 Newton. Berarti 4, maka 10,4 Newton. Ya, seperti itu tegangan talinya. Kita bisa juga cari dari benda yang kedua. Di benda 2 itu ada beberapa gaya. Ya, ada apa? Yang ke kiri di sini ada tegangan tali kan? Ini ada T kan? Kemudian ada gaya gesekan, yaitu di sini adalah F2. Ini F2-nya. Kemudian ada apa lagi? Ada F1X. Ya. Berarti ini ada F1X nih ke sini. Ini ada F1X. Bendanya berpindah ke kanan. Ini adalah M2. Berarti ini positif, ini negatif, ini negatif. Maka sigma F2 sama dengan M2A. Berarti